main ya, mengingatkan kalian dengan apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi karena itu saya akan putar videonya ya. Sebentar saya masuk ke LMS dulu. Mana nih? Mana ya? LMS. Saya share dulu ya. Share new LMS-nya. Kelihatan, Dek? Terlihat, Pak. Lihat ya. Jadi untuk minggu 6 tidak ada kuis ya. Kita sudah hampir menyelesaikan praktikum topik yang pertama, topik tentang harapan fosfor ya. Jadi di sini hanya saya upload mengenai datanya. Jadi Anda bisa upload di sini atau walaupun sudah saya kasih di WA juga. Jadi harusnya aman ya tentang data. Tidak boleh ada yang terlewat tidak mendownload ya. Nah, kemudian saya ulangi dengan mana videonya yang mengenai fosfor 8P. Nah ini. Jadi ini untuk mengingatkan kalian aja. Jadi mengapa nanti ada angka 30 segala macam gitu ya. Tadi kemarin Pak Heru nanya tuh kenapa ada angka 30. Ya, jadi saya ingatkan. Nggak ada suaranya ini. Bentar. Sorry. Stop dulu. Tanaman tidak ada. Fosfor atau P merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar setelah nitrogen. Tanah-tanah di Indonesia pada umumnya mempunyai total P yang sangat rendah sehingga tanaman tidak dapat memenuhi kebutuhan P hanya dari tanah. Untuk mengatasi kekurangan P, maka harus dilakukan pemupukan P. Pemupukan P harus berdasarkan pada pengetahuan akan perilaku P di dalam tanah. Salah satu perilaku P di dalam tanah adalah bagaimana P dierap oleh tanah. Sehingga kita tahu berapa jumlah pupuk P yang harus diberikan dalam tanah agar dapat memenuhi kebutuhan tanaman. Pada bagian ini dilakukan penetapan erapan P setelah sebelumnya dilakukan persiapan dan pembuatan larutan pada bagian pertama dan kedua. Dalam praktikum ini, jumlah P yang diberikan berbeda-beda untuk mendapatkan kurva erapan P. Penetapan dilakukan dengan 9 taraf P dengan pengulangan duplo sehingga menghasilkan 18 sampel untuk setiap tanah. Kita punya 9 deret P ya, dan kemudian kita duplo ya. Sehingga total tabung setiap jenis tanah yang kita cobakan itu adalah 18 ya.
Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan tanah yang telah dikering udarakan sebanyak 3 gram ke dalam tabung sentrifuge. Lakukan pada untuk setiap taraf secara duplo untuk setiap jenis tanah. Selanjutnya, masukkan larutan CaCl2 2H2O 0,02 m sebanyak 15 ml pada setiap tabung sentrifuge yang telah berisi tanah 3 gram. Kemudian, masukkan larutan P. Larutan P yang diberikan untuk tanah Latosol Dramaga, Pozzoliga Jeruk, dan Mediteran Ciampea adalah larutan 300 ppm P. Untuk tanah Andosol Sukamantri, larutan P yang diberikan adalah larutan 600 ppm P. Sedangkan untuk tanah Grumusol Chehea dan Regosol Dramaga, larutan P yang diberikan adalah larutan 100 ppm P. Nah, itu juga yang Anda harus ingat ya. Berarti larutan standar P mana yang Anda gunakan nanti ya. Kalau nanti Anda dapat Andisol, berarti 600 ppm P. Kalau tanah Latosol, Mediteran menggunakan 300 ppm P. Kalau tanah Grumusol itu 100 ppm P. Itu Anda, karena itu akan untuk digunakan untuk menghitung berapa P yang diberikan ya. Masukkan larutan P dalam taraf berturut-turut 0, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, dan 15 dalam satuan mililiter secara duplo pada ke-18 tabung sentrifuge untuk setiap tanah. Kemudian, tambahkan Aquades berturut-turut sebanyak 15, 14, 13, 12, 10, 8, 5, 3, dan 0 dalam satuan mililiter hingga total jumlah larutan P ditambah Aquades sama dengan 15 ml. Setelah dilakukan langkah tersebut, maka dalam setiap tabung sentrifuge akan terdapat 3 gram tanah dan total 30 ml larutan yang terdiri atas larutan CaCl2 2H2O 0,01 m dan larutan P dalam 9 taraf. Makanya total dari sistem kita nanti 30 mili ya. Itu untuk mengkonversi nanti dari miligram per liter menjadi miligram per kilogram ya, atau mikrogram per gram. Jadi itu. Konsentrasi larutan CaCl2 2H2O menjadi 0,01 m yang mendekati ionic strength tanah. Dari sebelumnya yang ditambahkan adalah 0,02 m dikarenakan volume total akhir larutan menjadi 30 ml. Berikutnya, tutup semua tabung. Kemudian, beri nomor tabung 1-18 untuk setiap tanah. Susun pada keranjang plastik. Terakhir, kocok menggunakan mesin pengocok selama 30 menit pada pagi hari dan 30 menit pada sore hari selama 6 hari berturut-turut untuk mencapai kondisi kesetimbangan kimia. Setelah dilakukan pengocokan selama 6 hari, sentrifuge setiap tabung selama 15 menit dengan kecepatan 2500 rpm. Sentrifuge dilakukan untuk mendapatkan larutan yang telah terpisah dari partikel tanah. Siapkan botol penampung dan kertas saring. Kemudian saring larutan untuk memperoleh supernatan. Pindahkan supernatan ke dalam tabung yang lain untuk kemudian dilakukan pengukuran. Nah, ini nanti yang kita akan ukur adalah P dalam larutan, ya, nah, atau disimbolkan dengan C. Ini yang kita ukur berapa P-nya dalam larutan ini, ya, itu.
Nah, nanti yang kita hitung adalah berapa P yang ada di sini nih, yang di dalam tanah. Artinya P yang tererap gitu kan. Yaitu dengan cara mengurangi P yang kita tambahkan tadi dengan P yang ada di sini. Sehingga P yang tererap itu ada yang di tanah ini akan kita ketahui. Itu ya. Dalam praktikum ini, metode pewarnaan yang digunakan adalah metode Marpy and Riley atau MR 1962. Untuk itu, siapkan larutan MR. Untuk membuat larutan MR 100 ml, masukkan 50 ml 2,5 m H2SO4 ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian, tambahkan 15 ml 0,032 m amonium molibdat. Setelahnya, tambahkan 30 ml 0,1 m asam askorbik. Yang kemarin kita terangkan ya. Terakhir, tambahkan 5 ml 0,004 m antimoni kalium tartat. Larutan MR yang baik adalah berwarna kuning bening. Buat larutan standar dari larutan P yang telah dibuat sebelumnya dengan konsentrasi 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 ppm dalam larutan 0,01 m CaCl2. Larutan yang sedang dibuat ini adalah larutan DR standar P untuk pengukuran dengan spektro. Ya. Spektrofotometer kemarin sudah saya jelaskan, kemarin ya cuma sudah saya jelaskan kan. Minggu lalu sudah saya jelaskan ya mengenai metode MR ya. Jadi kita di dalam pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer kita memerlukan DR standar P ya. Karena nanti yang kita dapat dari spektro itu bukan konsentrasinya tetapi absorbannya gitu ya. H2H2O sebagai background electrolyte. Kemudian, masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 ml untuk masing-masing larutan standar. Masukkan juga supernatan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 5 ml. Setelah itu, masukkan larutan MR sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi yang berisi larutan standar dan supernatan. Kemudian, homogenkan larutan dengan vortex mixer. Larutan siap untuk diukur dengan spektrofotometer. Nyalakan spektrofotometer, kemudian kalibrasi dengan Aquades hingga nilai absorban menjadi 0. Ukur larutan standar terlebih dahulu, kemudian catat nilai absorban dari larutan standar tersebut. Nilai absorban dari larutan standar tersebut digunakan untuk mendapatkan persamaan nilai absorban terhadap konsentrasi P di dalam larutan. Nah, indikasi adanya fosfor itu adalah warna biru di sini ya, dengan menggunakan metode MR warna biru ya. Semakin biru warnanya itu semakin tinggi fosfornya ya. Nah, makanya di dalam membuat standar ada mulai dari 0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 ya. Ini diukur ya. Ini untuk membuat
kurva daerah standar P ini digunakan untuk membuat persamaan linier ya, nanti di mana ada hubungan antara absorban dengan P dalam larutan ya. Kemudian, ukur supernatan dari setiap sampel. Apabila ada nilai absorban dari supernatan yang di luar rentang nilai absorban larutan standar, lakukan pengenceran. Catat nilai absorban masing-masing sampel dan nilai pengenceran pada sampel yang dilakukan pengenceran. Ya. Gimana nih caranya? Oke. Ya, adik-adik semua itu ya. Jadi nanti ketika kita masuk ke perhitungan, kalian harus ingat tahapan-tahapan dalam praktikum, sehingga Anda mengerti mengapa angka ini muncul gitu ya. Baik, saya akan share, stop share dulu ini ya. Saya akan share datanya. Ya. Kayaknya kita nggak perlu lama-lama ini karena Excel, kalian bisa mudah mengikutinya. Nah, jadi saya tinggal menampung pertanyaan-pertanyaan kalian aja ini ya. Mudah-mudahan nggak lama ya. Udah terlihat, Dek? Belum, Pak. Oh, belum saya share. Kono. By the way, kalian sudah absen belum di IBB Mobile? Sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Oh ya. Jadi ini saya buat satu apa namanya itu satu sheet ya. Beberapa sheet ya. Jadi Anda lihat di bagian bawah ya, ini yang ada kursornya ini. Yang pertama saya memberikan pada kalian kadar air. Kadar air. Jadi ada tata sol darmaga ya, insepti sol darmaga gitu ya. Fossil gajruk atau utisol gajruk mediteran atau alfisol ciampea, andisol skamantri atau andosol skamantri, grumusol jangan grumosol, salah itu ya. Tadi beberapa di waktu video kan ada tuh label grumosol, itu salah itu. Asistennya salah nulis, saya nggak ngeh. Ya. Kemudian regosol darmaga. Ya. Ini apa namanya, tentu sudah kalian pahami ya, karena kalian sudah dapatkan di analisis tanah, dapat belum? Sudah, Pak. Sudah dapat kan? Jadi kita ukur bobot cawan ya. Bobot cawannya kita harus sebelumnya kita masukkan dulu ke cawan, ke oven 105 derajat Celcius 24 jam. Jadi cawannya dalam keadaan bobot kering oven sebenarnya. Ini. Dan bobot cawan ditambahkan tanah ya. Ya dikira-kira nggak harus sama, tidak harus sama ya. Sekitar 10 gram. Nah, sehingga bobot cawan untuk 6 jenis tanah ini 2 cawan plus tanah ya. Ya, ini ya. Tadi kita sudah tahu bobot cawannya ini. Nah, sehingga kita dapatkan bobot tanah BKU, berat kering udara ya. Artinya bobot tanah dalam keadaan bobot kering udara. Artinya tanah yang kering bukan karena dipanaskan oleh matahari, bukan, tapi karena
dia dilalurkan udara ya sehingga dia kering. Dan ruangan, tapi ruangannya ruangan yang mempunyai sirkulasi udaranya bagus gitu ya, banyak ventilasi. Kemudian setelah itu Anda masukkan ke dalam oven ya. Nah, ini suhunya 105 derajat Celcius ya. Selama 2 jam di oven, kemudian diambil, kemudian Anda timbang. Tapi sebelumnya Anda taruh dulu di desikator gitu ya. Baru Anda timbang, Anda dapatkan bau cawan bau tanah plus cawan ya, sekian. Ya, sehingga Anda tahu bobot tanah ovennya berapa ya. Caranya ini E3 dikurangi B3 ini dikurangi ini. Dapat bobot tanah oven. Nah, di sini Anda bisa mengukur kadar airnya berapa. Kadar air adalah D3 ya, BKU dikurangi BKM ya, per BKM bukan per BKU ya. Jangan per BKU, jangan per ini. Tapi per berat kering mutlak. Itu adalah dasar perhitungan di dalam analisis tanah. Akan Anda dapat kadar airnya. Dermaga 11%, kemudian fosfoliga 14%, dan Cempia 11% ya. Andelas Kemanti 16%, Kromosocia 9%, 8,6%, Tiga dermaga 5,98%. Data ini akan digunakan untuk apa? Untuk mencari BKM untuk tanah yang Anda timbang untuk percobaan ini. Ya, jadi di sini kan disebutkan timbang 3 gram BKU ya. Nah, itu berapa berat kering mutlaknya? Nanti cara mengkonversinya Anda membutuhkan data kadar air. Ya, gitu. Nah, yang kedua adalah data absorban. Ya. Nah, ini adalah data yang diperoleh dengan menggunakan spektrofotometer, ya, yang tadi dicontohkan oleh di dalam video tadi ya. Nah, jadi ada ini kita bikin jadi berwarna biru secara kolorimetri, jadi berwarna biru ya. Nah, ini adalah nilai absorbannya ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah data-data absorban untuk tanah-tanah kalian ya. Jadi tadi ingat ada 9 deret P yang kita gunakan untuk percobaan harapan fosfor ya. 1, 2, 3, 4 ada ya. 6, 7, 8, 9 kali 2. Jadi ada 2 ulangan. Nah, ini adalah faktor pengenceran. Jadi kalau misalnya ketika Anda ukur dengan spektro dia melewati range kerja atau range kerjanya standar, maka kita harus buat pengenceran gitu ya. Adalah nilainya ABS kali V. Jadi kalau misalnya ini Anda bisa isi ya, gitu. Jadi untuk bisa Anda buat lagi di sini ya. ABS kali V ini bisa dibuat di sini. Ya. Apa nih? Merge. Ya. Nah, ulangan 1 ya, ABS kalimatnya ulangan 1. 1, 2. Ya. Jadi berapa nih? Sama dengan harus isi ya, karena ini penting ya, karena di dalam mengukur pasti ada pengenceran karena terlalu pekat ya. Ini kali ini ya. Nah. Oke, ini sih contoh aja nih. Tinggal copy aja kan. Nah, kemudian ini sama dengan ini kali ini. Ya. Ini ya. Gitu. Saya minum dulu ya.
Nah, bisa minum dulu. Nanti udah pada makan belum? Udah, Pak. Sambil makan kan jangan ya. Dosen yang belum makan, Dek. Udah, Pak. Saya sibuk di kampus nih, aduh. Sebenarnya udah seperti biasa aja sih di kampus itu udah. Kalian masih di rumah ya. Oke, jadi sama dengan ini. Ya, ini. Tinggal copy aja ya kan. Tinggal copy aja nih. Kalau udah di Excel enak kan. Gitu. Oke, tinggal copy. Ya. Karena kenapa saya buat begini? Karena pasti ada ulangan ya naik ke ini ya. Nah, jadi 5 kali kan ini. Tadinya dia 0,162 ya kan. Kali 5 jadi 0,81. Kenapa harus ada pengenceran, Pak? Nah, karena dia melewati. Jadi ini disebut dengan range kerja kurva dari standar P itu ini. Kalau dia angkanya melebihi 0,386 pada saat diukur dengan spektrum, dia harus diencerkan gitu ya. Supaya dia berada di angka-angka di tengah-tengah ini supaya bagus. Ya, kayak ini misalnya 0,386 ya. Tapi ini 0,88 kan. Ya, kalau kita sudah kalikan 5, dia 0,865 dan 0,81 ulangan duanya. Ini dia melewati ini. Ya, awalnya begitu, makanya diencerkan supaya spektrumnya nggak rusak gitu kan. Ya, supaya spektrumnya nggak rusak gitu. Dan angkanya benar juga gitu. Karena kalau sudah pekat banget akan terjadi suspensi nantinya, jadi nggak bagus dia. Ya, paham nggak, Dek? Halo? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, benar. Jangan bilang paham, ngerti nggak itu nggak paham. Nah, ini juga sama. Kopi kalau ini tinggal kopi. Kalau pengerjaannya gampang banget, tinggal kopi. Yang penting pemahaman kamu ya. Nah, ini kan 0,098 gitu ya. Nah, udah terlalu waktu itu dia udah 0,49, 0,435. Ini apalagi nih 1,1, 1,01 atau 0,3. Itu udah melewati angka ini di atas. Jadi kalau saya gambarkan ya misalnya ini cuma ini aja, cuma ilustrasi aja, nanti kita buat. Ini kalau nggak lurus sih ya. Ini ABS, ini ininya ya. Ya. Dia sudah harusnya kan nanti kan dia begini nih, ya, begini. Nah, kalau udah di sini, udah angkanya udah di sini, ya itu udah nggak boleh. Dia harus ada di sini. Harus ada di sini sebenarnya. Tapi lebih baik data kalian itu bukan di sini, tapi ada di sini. Ini lebih trusted. Jadi kalau Anda ngukur dengan spektrum, angka-angkanya ada di sini nanti di sampel-sampelnya, itu nggak trusted tuh. Ya, tapi kadang-kadang kita pakai juga sih ya. Bagusnya ada di sini dia. Ya. Oke, paham nggak? Ya, gitu. Jadi yang pekat-pekat itu kita encerkan ya. Kita encerkan. Nah, ini kita copy. Ini sama, ini grup vertisol, makanya vertisol kenapa kita kasih kecil, karena memang dia harapannya kecil ya. Sehingga kita kasih kecil. Di sini Anda lihat pengencernya banyak sekali di sini kan. Ada 5. Oke, jadi data-datanya sekarang ini ya. Jadi bukan yang ini, ya, tapi harus dikalikan dulu dengan faktor pengenceran. Ya. Jadi ini datanya sekarang nih. Ya. Ini nanti kalian sekarang ngikutin apa enggak nih? Apa
Bisa ngikutin nggak sekarang? Gitu ngolahnya ya. Oke, ini absorbannya. Ya. Nah kemudian yang ini kita copy ya, data ini kita copy ke sini. Ini contohnya, ya. Contohnya. Coba sampai di sini ada pertanyaan nggak, Dek? Nanti setelah UTS kalian ini loh, presentasinya. Pertanyaan nggak? Halo? Tidak ada yang menjawab, berarti udah ngerti. Ya. Nah, ini data ini kemudian kita bikin, ini terlalu kecil sih ya. Oke, ini saya buang dulu lah supaya kalian paham ya. Nah, inilah gunanya kurva dari standar P untuk membuat yang tadi sebelum saya buang ya. Untuk membuat persamaan linear, di mana persamaan linear ini adalah hubungan antara absorban dengan P dalam larutan absorban dengan P dalam larutan. Jadi jangan menempatkan ABS di sumbu Y, jangan. Karena menurut konsep matematika, Y itu yang kita cari kan. Ya. Makanya yang kita cari diberikan di sumbu Y. Sumbu X-nya adalah absorbannya, karena ini hubungannya antara berapa P ketika absorban X gitu kan. Oke. Sekarang saya tanya, kalian sudah paham belum membuat ini? Udah pernah sering pakai nggak? Kalau graf sudah, Pak. Kalau graf sudah. Ini, membuat ini? Tapi nggak apa-apa, saya coba aja ya. Jadi ini kalau saya menggunakan ya kalian pasti sudah paham lah sebenarnya. Menggunakan scatter ya. Scatter. Ada yang belum bisa Excel? Ada yang belum bisa Excel? Siapa yang belum bisa Excel? Jangan malu-malu, nanti harus ini. Oke ya. Jadi ini kemudian kalau di laptop saya ini select data ya. Select data, kemudian tambahkan X value-nya. Nah, X value-nya jangan yang ini. Ya memang yang kita ketahui ini kan, tapi sebenarnya karena kita akan membuat hubungan antar absorban dengan P dalam larutan. P dalam larutan ini yang nanti akan kita cari untuk sampel-sampel kita kan. Ya, ini. Oke, kemudian sumbu Y, stimulan ini. Nah, gitu ya. Nah, ini kan linear. Jadi kalau kita bikin kurva dari standar P harus linear ya. Jangan dia belok gitu. Misalnya data kalian ada di sini. Data di sini. Ini kemudian dia di sini, lagi di sini. Wah, itu nggak benar ya. Untuk kurva dari standar P dia harus lurus ya, harus linear. Ya. Paham nggak? Paham tidak? Iya, Pak. Oke. Nah, kita harus tahu persamaannya ya. Persamaannya harus tahu. Ya, karena sudah ada Excel ya, kita menggunakannya apa yang sudah ada lah ya. Jadi ini kita klik, kemudian kita proses chart design. Nggak tahu kalian ada trend line, kemudian ada kok dia gini ya.
Kemarin kan masalah kayak gini. Ya, head trend line. Ya, kemudian linear ya, kita pilih linear, jangan eksponensial, jangan, karena kita namanya kurva Darrow standar itu dia harus linear. Jadi kalau misalnya kalian tambahkan, kok kenapa Pak batasnya cuma 1? Coba misalnya 2, 3, 4, 5 bagaimana? Kalau misalnya 2, 4, 5 dia udah nggak linear lagi, nanti dia ada di sini, jadi udah belok gitu, udah belok gitu. Jadi dia udah nggak, itu nggak, makanya disebut dengan range kerja, working range daripada stick through dengan metode MR ya. Jadi kalau 2 itu sudah nggak lurus lagi, udah nggak di sini lagi posisinya, mungkin dia di sini kan. Kalau 3 ppm gimana Pak? Mungkin dia ada di sini gitu. Jadi udah nggak linear lagi. Jadi kita pilih yang linear. Itulah adalah prinsip kita membuat kurva deret standar. Paham? Ada pertanyaan? Mungkin ada bertanya, kok batasnya cuma sampai 1 ppm Pak kan gitu kan? Mungkin. Ada yang bertanya gitu nggak? Kenapa nggak 2, 3, 4, 5, 6 gitu? Hah? Ada yang bertanya gitu nggak? Halo? Iya, Pak. Karena kalau diterusin 2, 3, 4, 5, jadi dia udah nggak linear lagi. Itu yang kita ambil adalah yang linear ya. Karena dengan persamaan linear itulah kita bisa nanti mendapatkan P dalam arut P yang kita inginkan dari nilai absorban. Ya. Nah, kita pilih linear, kemudian karena 0 ya, 0 ppmp artinya nggak ada apanya, tidak ada yang diabsorb gitu ya, maka kita kasih 0 juga. Jadi makanya kita bikin set 0 gitu ya. Display equation on chart, display R square. Nah, nilainya segini, dan kan terlalu bagus nih nilainya ya. Yang dibuat sama asisten kita ini terlalu bagus nilainya. Jadi nilainya R square-nya 1 ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bikin nilai potongnya ada bisa juga sih ya. Misalnya nggak set gitu ya. Nah, sebenarnya dia ada titik potong 0,0033, cuma karena kita tahu bahwa kita nggak ngasih P di larutan kita anggap aja dia 0. Kita buat dia menjadi, kita buat setnya ini gitu ya. Dibuat interceptnya 0,0 gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Maaf, Pak, izin Paham, bertanya. Pak. Kenapa, Dek? Itu yang tadi intercept kayak gitu, itu buat apa ya, Pak? Nah, gini. Sebenarnya kalau misalnya kita kita bikin dia ada interceptnya, muncul juga sih sebenarnya ya. Ya. 0,0033. Cuma kita kita punya pengetahuan kan bahwa yang kita berikan 0 ppm itu berarti nggak ada P-nya kan, kita hanya memberikan 0,01 M CaCl2 ya kan? Ya kan? Ya. Nah, sehingga kita bikin setnya aja interceptnya 0,0 gitu ya. Jadi ini persamaan kita ya kan? Gitu. Nggak perlu ada titik potong. Kalau ada titik potong berarti 0 ppmp nanti ada angkanya di sini. Jadi sebenarnya hanya karena current flow dari spektronya aja sebenarnya. Yang suka mengganggu. Gitu. Ya. Oke. Nah, dapat kita nih. Dapat persamaan ini. Jadi ini kita namakan apa? Di mana dia? Karena
Ini absorban ya. Ingat absorban ya. Saudara, dalam struktur ada dua, absorban dan transmitan. Coba kita pakai absorban ya. Nggak ada satuannya. Nah, ini yang disembunyi adalah P dalam larutan. Miligram per liter. Per liter karena dia dalam larutan ya. Paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Nah, persamaan ini ya. Persamaan ini digunakan untuk menghitung P yang terdapat dalam larutan untuk sampel-sampel kita. Ya. Terlihat di sini kode ini ulangan 1 ya. Jadi yang kita pakai, yang kita gunakan absorban yang mana? Absorban yang ini ya. Ya. Absorban yang ini yang kita pakai ya. Oke. Ulangan 1 kan, latosol. Nanti kamu ulangan 2 pakai yang mana? Data absorbannya. Yang ini. Yang kanan. Iya, ya. Latosol ulangan 1. Ya. Nah, ingat tadi di dalam video ya, kita menggunakan 300 mili ppm untuk tanotosol kan, sebagai sumber P-nya, sebagai sumber untuk mendapatkan konsentrasi P yang diberikan. Untuk mendapatkan ini, kita menggunakan 300 ppm. Kalau andisol 600 ppm. Kalau grumusol 100 ppm. Ya. Kenapa beda Pak? Ya dulu waktu itu pengalaman kalau dibuat sama, ya yang grumusol jadi banyak pengencoran karena terlalu pekat, banyak yang pekatnya. Kalau andisol nggak kelihatan gitu. Karena kita tahu andisol mempunyai harapan yang sangat tinggi ya. Makanya kita buat supaya memudahkan Anda di dalam praktikum supaya tidak melakukan banyak pengenceran gitu. Ya pengenceran 1-2 nggak apa-apa untuk belajar ketika Anda mempunyai larutan yang harus diencerkan ya. Nah ini adalah kode tanda Anda untuk ulangan 1 ya. Kemudian ini adalah mililiter 300 ppm yang ditambahkan 0, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 5 mili, 7 mili, 10 mili, 12 mili, 15 mili. Sehingga Anda bisa menghitung P yang ditambahkan. 300 kali B15 dibagi dengan 30. Kenapa 30? Siapa yang tahu 30? Kenapa? Karena apa? Jumlah larutan awalnya tadi itu, Pak. Iya, karena dalam sentrifuge kita itu ya, dalam sentrifuge kita yang dikocok itu ya, ini total volumenya adalah 30 mili. Ya. 15 mili larutan 0,02 mCaCl2, kemudian ditambahkan dengan mililiter P yang ditambahkan, kemudian tambah lagi aquades. Totalnya 30. Makanya ketika kita pengen tahu berapa konsentrasi P yang ditambahkan dengan volume 30 itu, maka dia menjadi 300, ini konsentrasi awalnya, kali B15 itu adalah yang ditambahkan, ya 0, kemudian dibagi dengan volume ininya 30, sehingga yang ditambahkan 0. Kalau dia diberikan 0 kan, 1 mili, maka dia menjadi 300 kali 1 dibagi 30, 10. 2 mili, dia menjadi 20 ppm. 3 mili dia menjadi 30 ppm. 5 mili dia menjadi 50 ppm. 7 mili dia menjadi 70 ppm. 10 mili dia menjadi 100 ppm. Kemudian 12 mili dia menjadi 100 ppm. Kemudian 15 mili dia menjadi 100 ppm. Jadi range-nya itu 0 sampai 150. Ya. Jadi dari Anda tahu sumbernya 300 ppm, ketika kemudian dia ditambahkan ke dalam volume 30 dengan volume tertentu ya, yang ini 1 mili sampai 15 mili, maka dia mempunyai
konsentrasi yang akan berbeda dari mulai 0 sampai 150 ppm. Ini adalah deret P yang ditambahkan. Ya. Supaya nanti kita akan membuat graf seperti ini, graf harapan P-nya ya. Gini. Jelek banget. Gitu ya. Ini kan sini ada konsentrasi P dalam timbangannya. Gitu. Oke. Jadi ini adalah P yang ditambahkan. Ya, saya kasih warna kuning ya. Salah. Di situ. Oke. Nah, ini adalah berat kering udara. Jadi harusnya dia ini karena praktik tidak apa-apa lah ya, dianggapnya 3 gitu ya. Padahal dia harus mencatat misalnya 3,01, 3,02 gitu, tapi tidak apa-apa ya. Kita anggap berat kering udaranya ada 3 ya. Ya. Nah, kadar air, kadar harus gunakan data yang Anda punya ya. Kadar air Anda untuk dermaga adalah 11,17. Jadi di sini kita bikin 11,171 aja ya. Ya. Dipakai untuk apa kadar ini? Data kadar ini dipakai untuk apa? Dipakai untuk menghitung berat kering mutlaknya dari berat kering udaranya ya. Gitu. Ya. Caranya adalah BKU dikurangi dengan bukan dikurangi. Rumusnya adalah, gimana rumusnya? Ada yang tahu nggak? BKM sama dengan BKU 1 plus kadar air. Ya. Maka Anda lihat di sini. BKU D15 ini kan BKU ya. Per 1 plus kadar air. Jadi ini karena kita pakai, kenapa dibuat dolarnya supaya dia jangan berubah gitu ya. Jadi E15 per 100. Jadi pakai angka per 100 di sini. Dapat 2,7. Ya tinggal di copy aja ya. Ya. Tinggal di copy. Ini copy terus ini. Ya gitu ya. Nah, data ABS sekarang ini absorbannya mana yang mau dipakai? Anda cek di sini. Data absorbannya adalah yang kiri. Ya. Kita copy. Masukkan ke sini. Salah ya. Karena sudah ini jadi rumus ya kan. Makanya copy. Kalau nggak mau dibikin rumus pakai apa coba? Pas apa namanya? Pas value ya. Gitu. Ya, ini absorbannya. Ya. Nah, kemudian kita punya absorban ya, dan kita punya persamaan ini. Ya. Yang tadi dari kurva deret standar P untuk spektro. Beda ini dengan ini ya. Ini kurva ini deret P untuk percobaan harapan P yang ini. Yang ini adalah deret P untuk pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer ya. Ya.
Oke. Nah, P dalam larutan tinggal mengikuti ini aja. Ini kan sama dengan P dalam larutan sama dengan 2,5932 kali absorban. Ya. Kita punya data absorbannya. Nah, P dalam larutan mikrogram per mililiter atau miligram per liter yang sama ya. Kalau Anda buat mikrogram kalau Anda menggunakan mikrogram per mililiter, karena kenapa saya gunakan mikrogram? Karena nanti kita menggunakan 30 mili, ya kan? Makanya saya buat mikrogram per mililiter atau mililiter per miligram per liter, ya, gitu. Sama ini. Kalau misalnya saya tulis miligram per liter sama dengan ini, ya. Ya. Oke, paham? Coba aja kamu buat 1 miligram berapa mikrogram? 10⁻³ kan? Ya kan? Nah, mililiter ke liter mikrogram ke miligram berapa? 10⁻min 3 mililiter ke liter 10⁻³ kan, ke atas jadi 0 kan, ya. Mililiter ke liter berapa? 10⁻³ juga kan, ke atas jadi 0 dia. Min 3 tambah 3 kan 0. Jadi miligram per liter, ya. Sama-sama 10⁻³ 10⁻min 3. Ya sama ya. Nah terus kita punya P dalam larutan, caranya adalah dengan mengalihkan ini. Anda lihat 0, sama nih. 2,5932 kali 1 kali G15 kali absorban. Ya, dapatnya ini. Ya. Nah, tinggal copy. Ya. Kita dapat nih. Jadi udah ngerjain berapa kita? Ini udah kita kerjakan kan? Ya. Udah. Ini tujuannya kita ngukur sampai detail itu, tujuannya untuk mendapatkan ini. Yang kita ukur dengan menggunakan MR, dengan spektro, kita ingin mendapatkan ini. Ya. Nah, data ini dipakai untuk apa? Data ini dipakai untuk mengetahui berapa P yang dierap. Gitu. Caranya apa? Caranya tadi sudah saya kasih tahu, C15, P yang ditambahkan, ya, P yang ditambahkan, ya, dikurangi dengan P dalam larutan, dapat segini. Ya. Ya bisa aja min 0, artinya mungkin 0 juga nih artinya kan. Ya. Nah ini angka-angkanya. Ternyata P yang dirap itu banyak banget gitu kan. Anda lihat kan, Anda bayangkan nih ditambah 100, yang dalam larutan cuma segini. Ya. Yang dirap segini, makanya P itu sangat kurang efisien ya. Di dalam tanah itu sangat immobile, diambil sama tanah ya. Ya. Anda sekarang sudah bisa membuktikan bahwa P itu diambil sama tanah ya. Kalau Anda berikan P fosfor dalam tanah, maka tanah akan menjerapnya. Nah, ini terbukti. Ya. Dikasih 150, coba bayangin cuma 6,5 mili yang 6,5 ppm yang ada. Selebihnya dia diambil sama tanah. Paham nggak sekarang tujuan praktikum kita ini ke otak kamu? Paham nggak? Halo? Anda tidur apa? Anda tidur apa memperhatikan nih? Saya capek-capek ngelain, Anda tidur jangan-jangan. Siapa yang belum paham? Pak, berarti untuk praktikum ini buat nyari P yang dierap gitu ya Pak? Iya. Oh iya, paham Pak. Nah, tapi nanti maksimumnya berapa gitu kan?
maksimum P yang diserap itu yang kita cari, ya kan? Ngerti? Iya, ngerti, Pak. Heeh. Nah, di sini udah kelihatan. Ini sini sudah kelihatan bahwa, ternyata P kalau kita kasih 10 ppm cuma 0,02 dalam larutan, 9,9-nya dijerap. Ya kan? Ya kan? Saya kasih 100, ternyata cuma 1,6 yang dalam larutan. 98-nya dijerap sama tanah. Ya, gitu. Ya. Nah, tapi karena ini dalam miligram, mikrogram per mililiter ya, masih dalam larutan, sementara yang kita ininya nanti di dalam membuat kurva arapannya itu kan kita nanti akan menggunakan satuan absorban absorbat plus absorban gitu ya. Ya, jadi kita menggunakan berapa miligram P yang dijerap per kilogram tanah. Gitu. ppm juga, tapi nanti kita menggunakan kilogram tanah atau mikrogram P per miligram tanah. Nah, ya. Absorbannya apa? Tanah. Gitu ya. Makanya ini harus diubah dulu. Karena satuannya harus miligram per kilogram atau mikrogram per, bukan miligram, mikrogram per gram. Ya. Miligram per gram. Mikrogram per gram ya. Nah, ini kita sudah dapat ini kan, ya, kita sudah dapat nih. Ya. Nah, harus kita ubah menjadi bentuk ini, bentuk mikrogram, miligram per kilogram atau mikrogram per gram. Nah, itulah kita butuh. Tadi kamu harus perhatikan kenapa kamu harus mengerti kenapa 30 mili ini. Jadi sekarang kita lihat rumusnya. Ya. Adalah ini karena 0 ya. Kita buat 0 dia. Ini aja ya, karena ini langsung dibuat 0 karena 0. Nah, ini 30 ya. Jadi Anda di dalam larutan Anda itu Anda punya sistem Anda kan 30 mili ya. 30 mili ya. Ya. Kemudian 30 mili ya. Anda bentar. Anda kan di dalam larutan ini punya 9,97 ya, mikrogram atau miligram per liter atau mikrogram per mililiter, ya kan? Oke. Ya. Nah, volumenya berapa yang dalam larutan itu? 30. Ya. 30 mili. 30 mili, aduh kepinggiran saya nulisnya. Jangan di sini saya nulisnya. Di bawah ya. 9, ini kita bicara yang nomor 2, 9,7 kan? 7 titik-titik lah yang banyak itu kan. Ini kan mikrogram per mililiter ya. Nah, kalian punya dalam sistem kalian tuh 30 mili dalam tabung sentrifuge itu kan. Nah, kalian juga berapa padatannya? Ya, absorbannya itu berapa? Tanahnya itu berapa? Nah, ini BKM ini ya 2,7. Nah, ya. Nah, ini kalau dihitung, kalau Anda hitung, coba Anda hitung deh ya. Anda mendapatkan segini. Ya. 30 per F16 kali I16 gitu.
Anda dapat segini, ya kan? Benar nggak? Benar nggak? Benar, Pak. Hah? Benar ya? Nah, ini tinggal Anda copy aja kalau gitu kan. Sebenarnya sih ini diisi nggak apa-apa ya. Ini Anda bisa copy di sini lah. Tapi nanti dia 0 sih. Supaya nggak salah. Dia minus, tapi nanti kita anggap 0 aja dia. Ya. Karena memang agak susah dalam mengukur dengan seperti itu. Kadang-kadang dia muncul angkanya, muncul ABS. Jadi nggak 0,0000 gitu. Karena memang ada arus listrik di situ kan. Kalau terlalu kecil ya. Oke ya. Ya. Udah dapat nih. Kalian sudah dapat data ini. P yang dierap. Oh kan, udah dapat, gampang kan? Ya. Dapat P yang dierap. Ya. Hapus yang merah-merah, hapus ya. Drawingnya hapus ya. Dihapus nggak apa-apa? Apa-apa, Pak. Soalnya ngagokin ya. Nah, udah. Sangat mudah nanti nih ya. Kalau sudah begini kalian tinggal copy aja ke tempat-tempatnya itu. Memang masih saya kosongin di sini ya. Ini masih saya kosongin nih. Oh, kosong. Udah 2 sih yang saya masukin ya. Yang ini kosong. Kosong ya. Nanti tugas kalian ini ya. Tugas kalian Andisol kosong. Ya. Rumusol kosong. Semua masih kosong nih, yang lain-lainnya nih saya kosongin memang. Karena supaya kalian bisa paham ya, kalau misalnya semua saya buatin, gawat nanti kan. Datanya dari mana? Dari sini nanti ya. Ya, ulangan 1, ulangan 2. Polanya ngikutinnya aja. Kalau kalian sudah mengerti tinggal ngikutin ini, copy tinggal ganti ABC jadi ya kan. Nanti tinggal ganti ini juga. Ya, kecil dikit supaya kita bisa ngelihat ininya, persamaannya ya. Bisa hapus ya. Supaya bisa kelihatan. Nah, sekarang kita sudah punya 2 data ya yang diperlukan ya. Yang pertama kita punya P dalam larutan ini ya. Data P dalam larutan. Kemudian kita punya P yang diserap sudah dalam kondisi bobot tanah ya. Jadi P yang diserap oleh tanah gitu. Ini kan P dalam larutannya kan, gitu kan. Segitu tuh waktu dalam larutan yang diserap segitu. Tapi kalau sudah masuk tanah dia beda lagi karena sudah absorbat per absorban. Absorbannya itu udah tanah. Maka kita ambil satuannya mikrogram per gram atau miligram per kilogram. Ini disebut dengan X per M, ya kan? Yang ini mana yang C? Ini C, ya kan? Nah, Anda tahu bahwa di dalam persamaan Langmuir yang sudah saya berikan pada Anda untuk mencari 2 variabel yang nggak diketahui ya. Kan persamaan Langmuir kan tuh ini, persamaan Langmuir itu kan X per M ya, sama dengan KBC 1 plus KC. Nah, tugas kalian itu mencari ini dan ini gitu. Kalian dapat yang kamu sudah dapat apa datanya? Ini sudah dapat. Ini sudah dapat. Nah, ya kan? Ini. C itu ini. X per M itu mana? Ini. Ya. Nah, sekarang tinggal kita mencari nilai K dan B. Ya kita buat dia menjadi persamaan linear, ya kan? Kan sudah tahu kan cara waktu itu buat mengubah ini menjadi linear, sudah paham kan? Sudah saya ajarkan berkali-kali kan? Ya. Sudah paham? Ini harus diubah menjadi persamaan linear ya. Sudah paham belum? Apa harus saya tunjukkan lagi di buku penulis praktikum?
Halo? Apa Anda lupa? Saya stop share dulu ya. Saya khawatir kalian tidak paham ya. Ya, jadi kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Nah, nanti kalian punya persamaan ini kan, ya. Ini yang dia non linear tadi, yang begini bentuknya. Nah, ini sama ini dapat juga menjadi persamaan linear menjadi C per X per M. C per X per M. Jadi C dibagi dengan X per M. C per X per M sama dengan 1 per KB sebagai titik potong dengan sumbu Y. 1 per plus 1 per B kali C. 1 per B adalah sebagai gradien. Pak, sedang kuliah. Ya. Pak Wardi, sebentar adik-adik ya, saya hanya sedikit ngomong sama Pak Wardi. Pak Wardi, IC udah siap. Udah siap. Anak-anak pada ekstraksi. Nanti kasih aja Pak Wardi kapan. Itu berapa satu sampel? 300.000. 300.000. Iya, nanti kita atur lah. Tapi yang penting aktif dulu aja. Iya. Atur. Kalau itu 300.000 kali 50 berapa? Lumayan untuk suara. Nanti aku hitung dulu. Iya Pak. Tapi perlu datanya gitu ya nanti. Oke. Ya. Iya Pak. Siap Pak. Ya. Baik, jadi adik-adik semua ya, kalian nanti kalau sudah masuk, kita punya ICP namanya Inductive Couple Plasma namanya ICP itu ya. Inductive Couple Plasma itu untuk mengukur semua logam berat. Jadi kalau kalian nanti tertarik dengan penelitian lingkungan, misalnya di reklamasi tambang, atau nanti terkait dengan pencemaran sungai, atau nanti pencemaran pestisida, nanti kalian bisa mengukur logam-logam ya, logam-logam itu logam-logam berat apa saja di menggunakan ICP ya. Halo, suara saya terdengar nggak ya? Terdengar. Tadi saya bicara sama Pak Wardi, kita ICP kita sudah siap untuk di ini. Jadi kalau nanti kalau sudah masuk, kalau Pak saya ingin meneliti logam berat Pak, nggak mau fosfor, tapi menggunakan harapan P ya, berarti berapa yang diharap, berapa ini kita bisa ukur dengan ICP gitu ya, PB, HG. Jadi harapan ini kan juga langmur ini bisa digunakan untuk apa saja ya. Dan caranya P. Oke. Jadi ini yang kita sekarang akan buat nih ya. C per X per M sama dengan 1 per KB plus 1 per B kali C. Ya. Saya stop share lagi ya, paham ya? Paham nggak? Halo adik-adik? Ngerti nggak nih? Paham, Pak. Ya, paham ya? Saya stop share. Saya share yang lain. Dari mana ya? Walah. Kok hilang ya? Ini Excel kita kan ya? Oh ya ini. Ya. Jadi 1 per KB plus 1 per B kali C. Jadi gampang sudah ya.
Nah ini kan, ini berantakan, ya kan? Berantakan kan? Mau saya buatkan lagi atau gimana? Ya, saya buatin lagi aja ya. Nah, sekarang kita bikin hubungan antara C ini, C, P dalam lautan kesetimbangan dengan C dibagi dengan X per M. Nah, ini kalau kita bagi, ya, dapatnya begini. Ini C ya H15 dibagi dengan X per M. Ini dapatnya. Ya. Mana dari kopi? Kopi. Dapat. Klik. Nah, udah dapat kan? Nah, sekarang kita tinggal hubungkan antara ini ya, dengan ini. Ya. Oke. Caranya gimana? Caranya tadi sebenarnya gampang ya. Kita bikin di sini aja ya. Insert. Nah, yang kayak gini-gini semua orang sudah paham belum ya mengenai membuat kayak begini. Sebenarnya udah paham ya. Kita pakai scatter dapat. Ya. Kemudian select data. Kalau saya harus tambahkan, kalau yang bukan MacBook ada lagi. Ini saya MacBook jadi agak sedikit complicated ya. X-nya mana? X-nya mana? D. Yang mana X-nya? Ini kan? C ya? Ini. Kemudian X-nya, Y-nya? Ini. Yang mana Y-nya? Ini kan? Ini harus linear ya, harus linear. Kalau dia nggak linear berarti salah. Duh, berantakan. Nah, ini nggak linear kan? Nah, ada angka ini nih, harusnya dia 0 nih ya kan? Kita buang aja ini ya. Jadi kita nah, begini kan? Ya. Karena ini 0 per 0 itu 0 per 0, harusnya kan dia 0 per 0 ini, makanya dia tidak terhingga kan ya. Jadi kita boleh. Jadi memang sedikit subjektif, tapi kita mencari persamaan yang linear ya. Jadi ini kalau kita klik, nah di sini hubungan antara C dengan X per M. Ya, hubungan C X per M, kalau data kita benar, dia lurusnya dia lumayan benar ya. Ada di sini numpuk nggak apa-apa ya. Gitu. Kemudian kita cari persamaannya ya. Klik add trend line, kita pakai linear. Nah, jangan set intercept 0,0 karena kita perlu titik potong dengan sumbu Y, ya kan? Nah, tempatnya ini. Nah, bagusnya atau tidak bagusnya percobaan kita akan lihat dari nilai R-square-nya. R-square-nya 0,9851. Udah oke lah ya. Udah oke ya. Gitu. Sehingga persamaan linear ini kan kita kasih label apa X-nya itu. Ini P atau C ya. Sebenarnya C ini kan P dalam larutan kesetimbangan. Konsentrasi P. Ya, karena P dalam larutan kesetimbangan ya. Miligram per liter atau kalau mau bukan mikrogram per mililiter gitu ya.
Bisa seperti itu ya. Kemudian ini, tapi nanti kalau kamu bikin di laporan kamu jangan dua-dua gini, nanti salah, orang bingung untuk satuannya apa. Tapi sebenarnya ya salah satu aja dipilih. Tapi kalau Anda pakai mikrogram per liter juga boleh, miligram per liter juga boleh. Ini gimana? C per X per M. Ya bisa Anda cari persamaannya apa sih Pak? Satuannya apa gitu ya. Kan C apa? C kan mikrogram per mililiter. Dibagi dengan X per M, mikrogram per gram. Maka kalau misalnya mau dicari sama dengan mikrogram per mililiter kali gram per mikrogram. Coret Pak, satuannya adalah gram per mililiter ya. Oke ya. Interupsi kalau kalian tidak paham ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi ini kita C per X per M. Ya. Satuannya gram per mililiter. Tuh. Paham, Dek? Sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau saya udah paham. Paham. Kamu namanya siapa, Dek? Aranza, Pak. Aransa. Anak sudah paham. Yang lainnya? Sudah paham, Pak. Paham, Pak. Bagus. Senang saya kalau kamu paham ya. Tinggal nanti dipraktikkan di tanah-tanah yang lain. Nanti di minggu berikutnya saya lihat praktikumnya mungkin udah nggak ada kuis lagi, tapi mengecek data-data kamu ya. Nah, terus ya, ini adalah persamaannya. Y sama dengan 0,006X plus 0, jadi mana titik potong? Titik potong adalah 0,002 nih, titik potongnya di sini 0,002. Gradiennya adalah 0,006. Maka 1 per B adalah, kan gradien 1 per B ya, 0,0006 ini. 1 per B 0,006. 0,0006, 0,0006. Atau 6 kali 10 min 3, min berapa atau min 4 ya? Min 4. Maka B tinggal dibagi 1 per ini aja, ya kan? 1 per 0,0006 dapat 1667 kira-kira ppm, itu maksimumnya. Ini Aransa yang dimaksud dengan kita mencari harapan maksimumnya ya. Ini kan sekitar ini ya. Ini kalau kita cari nih ya, kalau kita cari dia maksimumnya itu 1666 ya. Kalau kita terusin ya. Nanti kita buktikan ya. Ini kan udah maksimum dia. Nanti kalau udah maksimumnya dia ada di sini. Sekitar ada di sini 1666 maksimumnya ya. Nah, ini maksimumnya ya, 8 maksimum. Kemudian 1 per KB titik potong kan 0,0002. Maka nilai K-nya ya, K-nya miligram mililiter per mikrogram, atau kalau kalian hitung dengan cara matematika sederhana untuk mengetahui satuannya, maka muncul mililiter per mikrogram atau liter per gram. Ya. Sama dengan 3 karena K sama dengan 1 dibagi ini dikalikan dengan titik potongnya. Ya. Ya.
1 per KB sama dengan berapa, nanti nilai B sudah diketahui, tinggal nilai K. Hitung gitu bisa kan? Hah? Hitung ini bisa kan? Bisa nggak? Kan gampang itu, hanya kayak anak SD aja kan. Ya, 1 per KB sama dengan 0,002. Ya. Kadang-kadang kamu suka nggak ngerti gitu. 1 per KB sama dengan 0,0002. B-nya kamu sudah ketahui, ya. 1 per K sama dengan B kali ini, ya, 0,0002, maka K-nya adalah 1 per B kali 0,0002. Ya, gitu ya. Paham? Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Hapus ya. Nah, dapatlah 3. Berarti konstanta energi ikatannya, jadi kekuatan si tanah atau mengikat P, ya, mengikat fosfor itu adalah 3 ml per mikrogram. Ini konstanta sebenarnya. Konstanta energi ikatannya, jadi melambangkan 3 kekuatannya. Konstanta energi ikatan harapan P-nya. Ya. Kalau ini adalah, jadi kita dapat sekarang nih ya, kita dapat ya ini kita dapat, ya udah dapat kita nih, udah dapat sebenarnya, udah selesai sebenarnya. Kalau dari ininya udah ini, tapi kan kita perlu susun dengan baik, ya kan. Ini kita cari ya. Ya. Ini kita cari. Ya. Nah, kemudian kita ingin mencari P 0,2, artinya kebutuhan standar P untuk tanah ini. Tanah Tongsul ini berapa untuk mendapatkan kebutuhan standar P yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Ya. Nah, jadi kita cari P 0,2 atau P yang diserap pada konsentrasi P-nya itu 0,2 mg per liter ya. Ya. Nah, kalau ini ada min 200, kamu bisa bikin 0 aja lah ya, titik watt ininya ya. Gimana caranya nih? Nah, jangan min 200 ininya ya, 0 aja. Gitu. Ya, ini memang percobaannya tidak terlalu pas banget, tapi oke lah ya, karena R-nya 0,98 kan. Ya. Mana tadi? Nah, R-nya 0,98 ya. Ya dia harusnya ada di sini gitu ya, idealnya ya, tapi nggak apa-apa lah ya, namanya juga praktikum kan. Nah, sekarang kita petakan percobaan kita ya. Ini sebenarnya sudah saya buat sih ya, jadi nilai C kita bikin sebanyak-banyaknya, karena nilai C kan untuk membuat dia jadi kurva yang smooth, ya kita bisa bikin nilai C dari 0, 0,01, 0,02, pokoknya kamu buat aja gitu ya nilai C-nya. Ya. Boleh sebagai batasan, mungkin kamu bisa lihat di sini 6,5 dia, oke lah sampai 6. Tapi 6-nya juga kamu break sampai dia benar angkanya nggak putus gitu ya. Angkanya continue gitu. Ya. Nah, yang sebelah kanan ini
ada persamaan Langmuir, X per M sama dengan KBC per 1 plus KC. Jadi kalau misalnya kamu plotkan angka C ini ya, dan di sini ada, kamu buat rumus lah ya, KBC, K-nya kan ini, K-nya mana? Ini kan, Q, O ya, O. Ya, akan buat dolar supaya dia nggak berubah ya, O15, KBC B, B-nya adalah ini, M ya, M ya, M15, KBC, C-nya adalah P ini, P15 per 1 plus KC, 1 plus K ya ini, O15 kali C. C-nya adalah ini, P15. Maka dapatnya ini. Ya. Gitu. Nah, terus kamu copy aja deh. Copy. Ini juga nggak apa-apa, copy segini juga ya. Copy. Nah. Ya. Terus, mana tadi? Ya. Ya. Oh, ini siap lo sampai di mana? Baru sampai di sini. Nah, kamu bisa tambahin ya. Kamu bisa tambahin. Nah, kan tadi kan 1666 ya. Ini kan baru 1630 ya. Nah, gambarnya kayak gimana? Nah, mulai kelihatan kan? Nah, kamu bisa tambahin juga angkanya di sini. Misalnya 15 sekarang taruhlah 16 ya. 20, terserah kamu ya. Sampai tadi berapa? Taruhlah 30 sekarang gimana? 40. Nah, masih 1000. Nah, ini udah mulai mendekati angka maksimumnya ya. 40. Nah, sekarang kalau kita plot, dia akan mendekati angka maksimumnya nih. Lepas lah. Ya? Paham nggak? Paham tidak? Nah, ini kurva harapannya. Nah, ini titik-titik kalian nih. Ya. Tapi nggak perlu sampai harus begini. Tadi aja cukup, yang tadi itu cukup ya. Kalau Anda ingin membuktikan sebenarnya berapa sih ini tuh 1666, ini kan maksimum ya. Harapan maksimum. Dia dicapai pada ppm berapa, pada P berapa dalam maksimum ini. Ternyata sekitar 70 ppm. Wah, masih bisa mengerap loh ya. Ya. Tapi kecil-kecil gitu yang dirapnya. Sehingga sampai maksimumnya 1667 ya kan. Gitu. Dan kekuatan ikatan 3 ya. Ini titik-titiknya gitu ya. Jadi ya titik ini titik kalian ya. Kalau saya klik kan ini tuh. Titik hubungan antara P dalam larutan dengan P yang derap. Kalian bisa buat ini enggak? Gambar ini bisa kan? Tadi seperti tadi kan? Ya. Bisa nggak buat kayak begitu? Ransa? Bisa, Pak. Bisa kan? Ya. Ransa, nanti kamu ajarin teman-teman kamu ya. Siap, Pak. Ini hubungannya udah bukan C per X, bukan C per X per M, tapi udah P yang derap dengan P dalam larutan. Ini titik-titik percobaan ya. Ini adalah persamaan yang didapat dari percobaan sebenarnya. Ya kan, dengan memasukkan nilai B ya, harapan maksimum dengan nilai K-nya ya. Ini adalah kalau saya buat 0,1, kalau kamu bingung kenapa Pak jadi 0,1, ini kita buat aja gitu ya. Karena udah
kita menghubungkan C dengan yang dierap gitu ya. Supaya kita dapat ya kurva ini menjadi smooth ya gitu. Ini kalau kamu masukin sebenarnya angka maksimum ini berapa sih dicapai keseimbangannya dengan ini kan quantity ya, ini intensity. Jadi berapa sih P dan maraton ini supaya dia mencapai keseimbangan ini? Ternyata 70 ppm ya udah mulai datar ya. Udah mulai datar. Nanti kalau kasih 80 90 ya udah datar dia gitu. Sama dengan kantong kamu masukin duit, koin udah banyak, misalnya udah dapat 100.000, nah, bapak kamu kasih lagi koin 50.000, yang lainnya kebuang-buang aja, ya, gitu. Tapi yang diharap sudah semakin sedikit, gitu ya. Maksimal sudah terlampaui, ya kan? Gitu. Nah, berapa panel komodonya? Tinggal cari di sini panel komodo berapa nih? Nah, inilah yang jadi P0,2 atau P yang harus ditambahkan ke dalam tanah supaya P dalam berton itu mencapai standar untuk pertumbuhan tanaman adalah 625 ppm. Ya. Jadi tapi jangan jadi artinya ini kan ini adalah kamu menambah 625 miligram P per kilogram tanah. Memang jadi banyak ya. Kelihatannya jadi banyak kalau misalnya kamu konversi dia menjadi 1 hektar gitu ya. Ya. 10/6 berarti ini ini kan berarti kan kalau 1 hektar berarti kan 2 kali 10 pangkat ya. Maaf, dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat 6 kilogram ya. Karena 1 hektar itu kan berat tanahnya 2 kali 6 kilogram ya. 1 hektar itu segini berat tanahnya. Kali memang jadi banyak ya. Ya. Ini masih miligram, nanti kamu buat ton, coba kalikan berapa nih jadinya nih. 625 kali 2 kali 10 6, jadi 625 kali 2 kali 10 pangkat 6 miligram. Atau jadi kan kalau dia kilogram berapa? Ini kan kilogram kan? Berapa jadinya tuh? $1.250 kilo. 1.250 kilogram per hektar. Ya. Ini jadi banyak banget P-nya itu. Tapi ini masih dalam bentuk P loh ya. Masih banyak banget. Tapi ini kan kondisinya adalah kondisi dicampur ke tanah gitu ya. Jadi kayak orang ngapur. Karena hubungannya adalah quantity dan intensity. Makanya jarang dipakai juga sih metode ini ya. Tapi makanya mungkin setengahnya ini, seperempatnya ini gitu ya. Makanya ada manajemen pembukaan. Jadi jangan semuanya dihitung. Kalau misalnya jagung ditanam di sini, gitu, jagung tanam di sini, jadi jangan 1 hektar ini jangan 1 hektar semuanya ini, tapi yang ini aja volume berat tanah di sini aja yang dihitung. Nah, jadi lebih kecil lagi, ya. Paham ya? Paham ya tentang ini ya? Tentang kenapa Pak jadi gede banget Pak? Iya memang gede karena kamu misalnya dihitung 1 hektar, jadi ini kan sistemnya kan ini kan sistem kita kan ini ya, mencampur P di tanah gini ya. Nah, kalau di lapang dicampur begini memang. Kalau di Eropa memang segitu kalau ngasih P, banyak deh karena dia memang kaya kan. Ya. Kayak orang ngapur aja. Jadi kayak P-nya dibuat residual gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau kita kan P-nya mahal ya. Kita P-nya masih import ya. Sehingga kita akalin dengan cara menghitung dalam larikannya aja gitu. Baru terdapat
berapa P yang harus diberikan oleh tanaman. Kira-kira gitu ya. Paham nggak? Halo? Yang lainnya selain Arasa paham nggak? Selesai, ya kan? Ya, nanti kamu tugasnya adalah membuat, mencari nilai ini, ya, mencari nilai ini, kemudian mencari nilai ini, dan membuat ini buat seperti inilah, seperti ini di dalam apa Excel kamu ya. Nanti di laporan juga begitu, di laporan juga nanti buat kayak begitu juga ya di laporan. Ya, kemudian setelah UTS kamu presentasi ya. Setelah UTS kamu presentasi mengenai praktikum kita ini ya. Cari dulu nih, fosfolik masih kosong nih. Ya, minggu depan itu saya cek ya. Minggu depan saya akan ke NTB, tapi mungkin saya di hotel aja deh. Nanti saya ada rencana bikin video, tapi nggak tahu ya. Bagaimana nanti lihat keadaannya. Saya harus ke NTB minggu depan tuh ya. Sudah lama harus ke NTB karena ada COVID, jadi saya nggak ke NTB ya. Ini yang sudah saya buat juga tuh. Sudah mirip ya. Mirip ininya ya. Yang ini fosfolik kamu pakai data mana? Fosfolik lah ya kan, yang ini. Ulangan 1 ini, ulangan 2 ini. Mediteran pakai data ini. Anisol pakai ini ya. Ya. Kortisol pakai ini. Nah, nanti kamu lengkap semuanya, terisi semua, ya, terisi semua. Nah, baru nanti kita evaluasi lagi. Nah, baru kamu bikin PowerPoint untuk presentasi. Ya. Kamu bisa cari di Google Scholar, di Google apalagi, di ResearchGate, bisa juga di Scopus, pustaka-pustaka terkait dengan arapan fosfor. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutnya apa? P-sorption, phosphor sorption ya. Kalau kamu P atau phosphorus sorption gitu ya. Nah, mau cek di Google, pasti banyak sekali. Nah, itu bisa kamu jadikan sebagai ini. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada adik? Semoga udah paham ya. Jadi jangan lupa Anda perhatikan videonya, kemudian perhatikan guide-nya, perhatikan kemudian data-datanya. Ya. Kok diam aja? Ada pertanyaan nggak? Aransa? Ya Pak, Hah? aku ada pertanyaan satu, tapi mengenai itu pengetahuan umumnya Pak. Kalau itu penyebaran fosfor yang tadi kenapa di lahan nggak pertanaman ya Pak? Kenapa? Pemberian pupuk. Iya, pupuknya di lahan bukan Iya. di pertanaman. Pemberian pupuk itu ada beberapa teknik gitu ya. Ada beberapa teknik. Ada namanya pop up gitu. Nah, kamu nanti belajar lah ya. Misalnya tanaman sawit, ya, tanaman sawit nih. Kalau tanaman sawit, ya, dia nggak dipupuk dilarikan. Kalau jagung dilarikan. Kalau tanaman sawit dia di lingkaran gitu. Gitu kan? Ya. Nanti kamu ngitung volume di sini. Kalau jagung
Jagung dia biasanya kita nggak melakukan nggak di sini gitu ya. Tapi di tarikan pupuk sini kita kasih sepanjang ini gitu. Karena kan jarak tanamnya pendek ya, 80 kali 40 lah gitu ya. Makanya dia nggak di setiap ini. Singkong, nah, saya kan penelitian singkong ini di Jonggol. Singkong juga dia dibikinnya 1 meter kali 1 meter ya, jauh-jauh gitu. Ini juga dia di piringan gitu. Gitu Aransa. Oh, jadi perluas tanah yang dipakai tanamannya gitu ya, Pak? Iya, nanti kita menghitungnya melihat luasan tanah yang digunakan oleh akar, perkembangan akar sampai di mana nih. Itu makanya di dalam rekomendasi pupukan itu memang agak complicated karena kita harus melihat juga akarnya sampai di mana nih. Kan dia nggak mungkin di sini kan, ya kan? Ya kan? Ya. Nah, dia di sini aja lah kita hitung, ya, gitu kan. Karena kita kan kalau fosfor itu mahal, ya. Pupuk fosfor di Indonesia itu TSP, SP36 itu mahal, ya. Karena kita masih import bahannya. Ini kalau Amerika, Maroko, Kanada, kaya dia tuh. Karena dia punya tambang batu yang apatit gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Kayak tadi, makanya kan ini kan datangnya dari mereka ya. Kayak tadi mereka langsung aja dengan cara menggunakan tadi, berapa tadi ini? Oh 625 miligram per kilogram, udah kasih dihitung. Tadi kan dapatnya berapa tuh? 150 kilogram per hektar, udah dikasih aja di sini. Ya. Misalnya ini tanaman pertanian dia 1 hektar, kasih aja udah semua sini. Dia nggak mau pupuk P lagi, ngerti nggak? Arza. Oh iya ngerti Pak, tapi nggak bakal ada kelebihan toksisitas gitu Pak? Enggak, karena Kalau udah pas, sudah pas. Ini nggak akan terjadi kelebihan karena kita sudah ngitung ya. Udah ngitung kita kan ngapain kita capek-capek ngitung kayak begini-gini kan? Ya kan? Ya kan? Iya Pak. Kita hanya butuh 0,2 loh di sini. Ya 0,2 kan di sini kira-kira. Ya. Nah, kira-kira di sini kira-kira. Ya di sini. Nah, gitu ya. Enggak lurus ya. Nah, kira-kira kan tadi berapa? 625 ya. 625 kira-kira di sini lah. Ya. Kira-kira di sini. Enggak lurus ya. Kira-kira di sini lah. Ya kan? Ya. Iya Pak. Udah nggak bakal keracunan. Malah disitulah tanaman tumbuh bagus karena 0,2 miligram P per liter ya. Ketika P di dalam larutan tanah loh ya, bukan di dalam tanah. Di dalam larutan tanah 0,2 miligram P per liter itu adalah standar. Standar ya. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dengan grafik ya. Kalau ini 0,1 ya 0 ya 0,1 kemudian 0,2 misalnya gitu. Tanaman tuh begini. Ketika dipupuk dia naik. Nah, kemudian pada 0,2 dia udah nggak naik lagi, dia datar gitu. Ini makanya disebut dengan standar P ya. Ini bukan ini ya. Ini adalah produksi misalnya gitu. Ya, ini P dalam larutan. Jadi 0,2 itu udah di puncak. Ya, untuk P. Gitu. Paham Oke nggak? siap. Makasih Pak, udah paham Pak. Tapi kalau Indonesia nggak bisa bikin pemupukan kayak begini karena tadi saya bilang kita pupuknya P itu masih import ya. Jadi untuk membuat TSP36, makanya kan dulu namanya TSP, triple super fosfat ya. Kadar P-nya itu sampai sekitar 40%-an ya. 50% lah mungkin itu. Tapi sekarang dikurangi, namanya SP36 36%. Dikurangi lagi sekarang jadi 18%, jadi SP18. Tapi sekarang yang banyak berkembang SP36 mungkin ya. Untuk subsidi pupuk itu SP36. Kamu ikut nggak kemarin acara seminar saya yang DGB itu? Nggak sempat Pak, ada bentrok gitu Pak. Maaf Pak. Jadi nggak ada yang ikut? Ya kan saya menjelaskan itu, menjelaskan mengenai pupuknya. Paham?
Paham adik? Dava, ngerti nggak? Dava tidur jangan-jangan. Dava Rizaki. Dava, halo? Gavi, paham nggak? Insya Allah masih bisa dipahami, Pak. Al-Aimar, paham nggak? Sejauh ini paham, Pak. Aliza, Paham, Pak. Wise, Masih bisa dipahami Pak sejauh ini. Wise, kamu nggak ketinggalan kuis kan? Yang minggu kemarin saya ketinggalan Pak karena yang kendala saya bilang Yang mana tuh? Nanti saya lihat lagi deh, ya. Yang mana tuh? Yang berapa? Lupa saya. Banyak juga udah terlewat jauh ya. Ya udah nanti saya coba saya atur lah supaya kamu bisa kuis, kasihan kamu nanti. Oke, tapi paham ini ya, Wise? Iya Pak. Lagi nih. Aliza. Iya, sejauh ini paham, Pak. Ini buat grafik-grafik ini ngerti ya? Ilham. Ya Pak. Paham nggak? Ya Pak, paham Pak. Aduh, ini nggak kelihatan namanya. Ini Aransa satu lagi yang ini. Aduh, nggak ada namanya. Fauziah. Insya Allah paham, Pak. Oke, dia udah saya anggap udah mewakili teman-teman kalian yang lain ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan hari ini ya. Nanti minggu depan, walaupun nanti saya di NTB, saya akan cek